Saya mungkin pertama bertanya atau mungkin Bang Ali bercerita tentang kisah sampai ada ide untuk menanam anggur ini. Awalnya memang dari kecil saya suka anggur, Pak. Oh gitu. Iya, suka buah anggur. Terus kebetulan sesudah menikah, saya punya anak-anak juga suka buah anggur. Nah, itu awal mulanya itu saya tertarik bibit itu dari teman Bali, tapi masih anggur lokal saya pakai, Pak. Anggur. Ya, lama saya pelihara, tidak pernah berbuah, mungkin belum tahu caranya. Nah, ketika saya sudah kenal dengan Facebook, saya coba cari-cari, ketemu nih, baru saya ikut grup. Oke. Berarti ini ada komunitasnya? Ada komunitasnya, Pak. Komunitasnya di Sulawesi Tenggara atau di Konawe Selatan aja? Di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oke. Ini mulai intensif menanam anggur ini sejak kapan? 2019. 2019, artinya baru kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Oke, kita kembali lagi. Itu anggur kan tadi dibilang ada anggur lokal yang tidak berbuah. Nah, mungkin boleh Bang Ali ceritakan kita anggur ini ada beberapa jenis sih, supaya masyarakat netizen supaya bisa ngerti. Kalau jenisnya banyak, Pak. Ada ratusan. Ratusan. Hanya yang saya kembangkan ini kan anggur-anggur dari Ukraina. Oh, dari Ukraina. Ya, dari Jangan Ukraina. sampai kita dibom nanti ini dengan Rusia. Wow. Yang saya kembangkan ini yang jenisnya genja-genja saja, Pak, yang tidak susah dibuahkan. Contohnya transfigurasi, terus ini Veles, terus Ninel, Baikonur. Ya, oke. Ini media tanam untuk menanam anggur ini apa saja yang menjadi media tanamnya untuk budidaya anggur? Kalau masalah media tanam yang bagus itu sekam bakar, kohe kambing, sama tanah. Oke. Tapi lebih bagus lagi kalau tanah bambu, Pak, ini, Pak. Humus-humus bambu itu. Oh, humus bambu. Oke. Untuk menanam ini apakah sebelum ditanam di media seperti polybag ini, kita mempersiapkan di polybag kecil, habis itu di polybag besar, atau bagaimana mekanisme tanamnya? Pertamanya memang harus disemai, Pak. Disemai macam begini dah. Disemai. Ini di grafting namanya. Ini kan yang batang bawahnya namanya rostock, itu dari jenis anggur lokal kalau kita. Anggur Isabella, Red Master. Gitu. Kenapa harus di stek begini? Karena kita cari bibitnya yang unggul, Pak. Oh. Harus yang impor, Pak. Yang impor. Oh, berarti ini anggur yang dibawa sebagai indukannya, ini anggur lokal. Ya. Oh, ini impor. Nah, nanti di stek. Dari tumbuh ini sampai di stek itu berapa lama? Ini kalau kita mau siap tanam itu kita pelihara sampai 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan baru ditanam di media tanam yang sesungguhnya. Kalau ini cuttingan, Pak. Ini cutting batang yang langsung kita ambil dari indukan impor yang sudah berbuah. Ini bisa ditanam langsung juga ini, Pak. Bisa ditanam. Ya. Ini tidak di stek lagi. Tidak perlu di stek, cukup disemai saja. Nanti umur 3 bulan sudah siap, langsung dipindahkan di media tanam yang sebenarnya. Di media tanam. Oke. Nah, kita kembali ke siklus dari media tanam sampai dia di stek. Kalau dia pakai media tanamnya anggur lokal, sampai berbuah itu berapa lama? Paling cepat kalau perawatannya bagus itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sudah bisa dibuahkan. Sudah berbuah? Iya. 6 bulan. Oke. Dari satu pohon ini, analisanya bisa menghasilkan berapa kilogram? Kalau kilo belum tahu, Pak. Kalau dompolan bisa. Dompolan itu gimana itu? Dompolan maksudnya dompolan buahnya. Dompolan, oh ya kayak janjangannya gitu ya. Ya tergantung tersiernya, Pak. Kalau yang sebenarnya yang sana yang bagus itu. Kalau sumpama dalam satu pohon ini kita pelihara 12 tersier, itu bisa 24 dompol. 24 dompol. 24 dompol. Kira-kira asumsinya satu dompol itu bisa berapa ons naiknya? Kalau mungkin
Dalam 2 dompol baru 1 kilo. 2 dompol berarti tadi kurang lebih berapa dompol satu? 6. Berarti kurang lebih 3 kilo Iya, satu. kalau pemeliharaannya bagus toh. Iya. Iya. Ya, itu kan kita berbicara normal. Oke, saya kembali lagi. Ini para netizen sudah bisa mengambil kalkulator, mulai menghitung secara ekonomis. Pertama, ini bisa jadi hiburan. Yang kedua, kalau diseriusi, ini bisa menjadi investasi dan bernilai income. Oke, nah, sekarang saya mau tanya, jenis anggur yang ditanam ini kan ada yang biasa di pasaran itu, ada anggur yang hijau, Iya. ada yang agak coklat. Iya. Kalau yang di pasaran yang dijual belikan di pasaran itu Pak, itu anggur dari Cina itu. Oh, Cina. Ya, Red Globe namanya. Red Saya Globe. enggak kembangkan itu karena agak susah. Tapi kalau anggur ini bisa kompetitif di pasar, bisa bersaing, Insya Allah bisa Pak. bisa. Ya, Oke. bisa dia. Hanya nilai jualnya agak Murah ini. mahal. Oh, mahal ini. Iya, agak mahal. Kalau di teman-teman grup itu, kalau yang sudah menjual itu sekitar 1 kilonya itu 120. 120 kilo, ribu. 120.000. Subhanallah. 120 ya, kita sudah bilang bisa menghitung angka-angka kalkulator. Silakan para netizen ambil kalkulatornya. Satu pohon kurang lebih 3 kilo. Berarti berapa minggu ini baru panen? Itu maksimalnya 103 hari mulai dari bunga. 103 hari Ya. dari bunga, berarti kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dari 0 sampai buah kita butuh 6 bulan. 6 bulan. Berarti 9 bulan sudah panen. 9 bulan sudah panen. Bisa Insya dinikmati. Allah. Artinya ini adalah nilai investasi yang insya Allah kita sambil bermain, kita sambil menuangkan hobi, Iya. kita sudah bisa dapat duit. Ini sejak 2019, sekarang sudah berapa pokok? Maksudnya berapa pohon? Pohon. Varietas yang saya punya itu ada 26. 26. 26 varietas. Ya, oke. Sekarang dari 26 itu sejak apa kendalanya? Kalau kendalanya, maksudnya penyakitnya begitu? Iya, Pak? penyakitnya. Penyakitnya itu jamur yang menyerang daun. Itu biasanya itu akibat air hujan. Makanya efektifnya dia itu harus terlindungi, semacam greenhouse begitu. Greenhouse. Ya. Oke. Kalau untuk membuat ini di pekarangan rumah ini kita buat hitungan-hitungan nilai ekonomisnya. Kita ini kali berapa untuk jarak tanam? Kalau jarak tanamnya itu kalau semua di halaman rumah itu maksimal itu 2 meter, Pak. 2 meter 2 jarak tanam. Sudah bagus itu. Oke. Karena nanti kan kita bisa mengatur batang primer dengan sekundernya. Oke. Jadi ini bisa diatur 2 meter sepanjang berapa ratus meter yang kita inginkan? Iya, seperti itu. 200 berarti Bisa skala luas bisa, Pak. Hanya kalau lahan sempit itu kan pakai sistem teralis saja bisa. Sistem teralis. Dia itu jaraknya itu 1,5 meter per pohon. 1,5 meter per pohon. Jadi nanti batangnya itu baku ketemu gitu. Lantas kalau daunnya nanti sudah pada rimbun, bagaimana diantisipasi? Kan kita itu mengatur sistem percabangan, Pak. Nah, kalau sudah baku ketemu itu bisa kita pangkas ujung-ujungnya. Seperti itu. Semakin banyak daun, semakin sehat itu tanaman, seperti itu. Makanya yang harus dijaga itu sebenarnya daunnya. Daunnya harus tetap sehat. Bukan kalau untuk menghasilkan buah yang bagus, bukan dikurangin daunnya, enggak? Enggak, Pak. Tetap harus dijaga daunnya supaya sehat. Gitu. Lantas sekarang kita kembali ke media tanam ini. Bagaimana untuk menjaga kesuburan dan buah yang bagus? Apakah diberikan juga nutrisi atau apa? Iya, itu pasti tuh. Kalau semua tanaman pasti ada nutrisinya. Saya yang biasa gunakan itu untuk fase vegetatif itu masa pertumbuhan, Pak. Itu saya pakai pupuk NPK. NPK Mutiara. NPK Mutiara. Iya. Itu tidak pakai pupuk organik atau pupuk? Kalau pakai juga hanya saya selang-seling toh. Kalau 3 hari sekali pupuk organik,
nanti seminggu sekali itu pupuk kimia itu Pak, yang dikocor dia Oh, disiram. pakai yang air ya? Iya, dikocor, dilarutkan kemudian Dilarutkan. Oke. seperti itu. Kalau saya lihat ini media tanamnya sepertinya ada dari. Enggak, ini cuma topping saja. Oh. Topping saja. Oke. Toppingnya saja untuk lapisan atas. Kalau di dalamnya ya Tetap tanam. kayak yang tadi itu Pak, tanah sama sekam bakar sama Sekam bakar. kohe kambing. Oke. Nah, sekarang apa yang menjadi harapan dan pesan-pesan sama para netizen untuk yang ingin membudidayakan anggur ini? Pesan-pesannya kalau mau serius, yang pertama harus serius. Ya. Orang serius ingin membudidayakan anggur. Iya. Yang kedua harus telaten. Ya. Telaten dan sabar, seperti itu. Kalau masalah biaya mungkin ya lumayan, makanya harus sabar itu tadi. Harus sabar. Kemudian kalau memang ingin panen ya harus menanam Pak, seperti itu. Oke. Harus menanam kalau ingin panen. Jadi ada kata bijaknya, kalau mau panen harus menanam. Kalau tidak menanam ya tidak akan panen, ya yang dapatnya hanya menghayal. Oke. Jadi yang selain itu apa yang menjadi kendalanya? Kendalanya itu Pak, kalau untuk saat ini saya alami kan, saya kan saat tanam ini kan di luar greenhouse maksudnya. Iya. Itu kendalanya itu air hujan saja Pak. Air hujan. Ya, anggur kan kalau tanaman anggur itu dia butuh air tapi tidak terlalu Banyak. air begitu. Dia butuh air tapi jangan terlalu banyak. Berarti pengairannya itu bisa melalui media siram aja. Siram bisa, pakai selang bisa, kalau yang sudah teknologinya bagus ya. Modalnya banyak pakai selang. Oke. Yang dipasang keran begitu. Kalau hitungan pakai greenhouse itu berapa per meter Pak, kalau hitungan greenhouse? Udah pernah dihitung atau Belum pernah. belum pernah? Ya, belum pernah. Hanya mahal memang Pak. Iya, Karena tiangnya saja dari baja ringan itu. Oke. Seperti itu. Nah, ini kalau niat dan obsesinya ke depan tetap mau pakai greenhouse atau gimana? Kalau ada rezeki kedepannya harus pakai greenhouse. Oke. Iya. Dan insya Allah para netizen siapa tahu ada yang berminat, insya Allah Bang Ali bisa hanya menjual bibit, boleh nggak? Bisa menjual bibit tapi saya siap kasih edukasi. Edukasi. Orang yang mau belajar. Oke. Jadi para netizen siapa tahu ada yang mau menjadi bapak angkat dari Bang Ali ini, beliau bisa membuat greenhouse dan bisa juga alternatifnya beliau hanya menyiapkan bibit. Nanti dibudidayakan. Oke. Dan insya Allah yang kata kuncinya beliau siap mendampingi dan mengedukasi. Artinya begini yang saya ingin sampaikan, bahwa para netizen, anggur ini tidak boleh lagi ada pemikiran bahwa harus tumbuh di daerah tertentu atau bagaimana. Mungkin itu yang mungkin. Ya, intinya tanaman anggur ini dia tidak hidup di yang iklim yang dingin seperti saya dulu saya pikirkan. Dia hidup di musim yang dingin begitu, yang sejuk kayak di Bandung atau di mana Pak. Enggak, ternyata dia lebih suka kalau panas. Oh, oke. Ya, panas. Dia enggak bisa terlindungi pohon-pohon yang lindung gitu. Dia harus terbuka. Oke. 24 jam matahari panas dia lebih suka. Oke. Jadi ini kita selama ini direcoki akal berpikir kita, yang selama ini kita berpikir bahwa tanaman anggur itu tumbuhnya di iklim 4 musim. Iya. 4 musim ya, musim panas, musim hujan, musim semi, dan musim dingin. Nah, ternyata dia bisa juga tumbuh di iklim tropis. Oke. Dan lebih bagus Pak. Lebih bagus dia tumbuh di yang tropis. Tropis. Tapi ini memang ada jenis-jenisnya ya. Iya Pak. Oke. Mungkin para netizen kalau ada yang mau berkonsultasi terkait dengan teknik dan tata cara penanaman dan budidaya anggur, silakan menghubungi Bang Ali. Silakan di media sosialnya atau di alamatnya. Silakan Bang Ali. Kalau WA
0852 66497688. Kalau di Facebook Zia Ali, ZIA spasi Ali. Oke. Jadi itu siap menerima Siap. pendampingan, Siap. siap menjual bibit. Siap. Oke. Dan insya Allah yang paling penting kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Oke, makasih banyak. Sore ini kita sudah mendapat ilmu. Ini baru ilmu dasar. Kalau ada yang mau bertanya tentang lebih dalam, silahkan menghubungi apa yang sudah disampaikan. Dan yang paling penting, ini di Konawe Selatan, Desa Aipodu, Kecamatan Laaya. Oke, demikian netizen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.